Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat malam jemaat KKR yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada malam hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin.
Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati, dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberi judul perenungan kita pada malam hari ini, iman yang besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini diceritakan tentang Kristus yang menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit lumpuh. Perwira ini bukan orang Yahudi, ya. Perwira ini bukan orang Yahudi, ia seorang perwira Romawi. Pada waktu itu Raja Herodes Antipas, saat itu dia memiliki pasukan asing, yaitu pasukan orang Romawi. Diceritakan di situ bahwa perwira ini mempunyai atasan dan dia juga mempunyai bawahan. Kalau kita hubungkan, ya, coba kita kaitkan dengan kepangkatan yang ada di negara kita, ya, yang dikatakan perwira itu adalah seorang yang mempunyai pangkat, ya, balok, ya, yang dikatakan perwira itu balok 1 sampai balok 3 di atas pundak sini. Jadi urutannya itu kalau balok 1 itu adalah letnan 2, kemudian kalau balok 2 itu letnan 1, kalau balok 3 itu kapten. Kemudian di atasnya kapten itu ada melati 1 sampai melati 3, itu namanya pamen, perwira menengah, yaitu urutannya mayor, letnan kolonel, dan kolonel. Kemudian di atasnya lagi ada bintang 1 sampai bintang 4, namanya pati, perwira tinggi, dari brigjen sampai kepada jenderal. Jadi kalau saya mengamati dari kisah ini, dia kemungkinan ini mempunyai pangkat. Kalau saya kaitkan dengan di negara kita, mungkin dia ini adalah pangkatnya kapten karena dia mempunyai bawahan, dia juga punya atasan. Tentunya Bapak Ibu, mengapa saya menyampaikan ini? Karena kalau saya memperhatikan bahwa kedudukan yang dia miliki itu bukanlah sesuatu yang sangat rendah, tidak. Kalau saya hubungkan di kepolisian, mungkin dia mempunyai jabatan sebagai seorang kapolsek, kepala kepolisian sektor. Ya, kalau di lingkungan kita kapolsek sawahan gitu ya. Jadi dia ini seorang kapolsek. Tentunya saya sangat yakin dan percaya karena dia seorang perwira, dia juga seorang intelektual. Tentunya secara ekonomi dia pun hidupnya itu sangat mapan. Namun kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dimanapun Tuhan Yesus ketika dia melayani, Tuhan itu selalu melakukan hal-hal yang baik, ya, di dalam pelayanannya. Perlu kita ketahui bahwa setelah Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret, Tuhan Yesus itu menetap di Kapernaum. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Artinya ketika Tuhan Yesus perjalanan mau pulang ke kampung, mau pulang ke Kapernaum, dia seorang perwira ini menjumpai Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sudi untuk memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Kita tahu Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu dianiaya. Yang menganiaya Tuhan Yesus, yang memukul Tuhan Yesus, yang mencabut Tuhan Yesus, yang menikam lambung Tuhan Yesus itu adalah, kalau kita perhatikan itu adalah tentara-tentara orang Romawi. Ya, tentara Romawi, bayaran daripada Herodes Antipas pada waktu itu. Namun Tuhan Yesus mengetahui bahwa perwira ini hatinya sangat baik. Mengapa demikian? Karena dia datang kepada Tuhan Yesus itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk seorang hambanya. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, ya, kita tahu bahwa sekalipun Tuhan Yesus mengetahui bahwa kelak dia itu nanti sebelum disalib yang menganiaya ini adalah tentara orang Romawi, ya, tetapi Tuhan Yesus bukan karena itu terus kemudian Tuhan Yesus tidak mau menolong perwira ini untuk menyembuhkan hambanya, tetapi Tuhan Yesus tetap ingin mau melakukan kebaikan dan tetap ingin menyembuhkan perwira ini. Dari sini, dari pribadi Tuhan Yesus, ya, Tuhan juga pernah mengajarkan di dalam firman-Nya, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi karena kejahatan dengan kebaikan. Dan Tuhan juga pernah mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Di sini Tuhan telah mengajarkan kepada kita, bukan sekedar mengajarkan, tetapi dia telah mengalami bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ya mengasihi musuhnya dan berdoa untuk musuh-musuhnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah perwira ini? Kalau tadi dari kisah dari pribadi Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa kita disuruh mengasihi musuh kita yang menganiaya kita, dan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, dari perwira ini, karena perwira ini adalah manusia biasa seperti kita, makanya saya sangat tertarik untuk mengambil tema ini untuk saya angkat untuk didengarkan di jemaat di KKR, karena perwira ini sangat menarik bagi saya, karena dia adalah manusia biasa dan dia bukan orang Yahudi, yang notabene adalah orang yang bukan Yahudi adalah orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Namun kisah ini ditulis di dalam Alkitab. Dari kisah perwira ini kita bisa mengambil 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, bahwa perwira ini memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan atau hati yang penuh dengan kepedulian. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dia datang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesembuhan dirinya, bukan juga untuk anaknya, bukan juga untuk istrinya, tetapi dia datang untuk hambanya yang sakit lumpuh, ya, untuk hambanya yang sakit lumpuh. Kalau kita korelasikan dalam keadaan zaman yang seperti sekarang ini, yaitu disebut seorang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Dan di sini Tuhan Yesus memperhatikan hati perwira ini. Ternyata hati perwira ini adalah hati yang penuh belas kasih dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada hambanya. Jujur, Bapak Ibu, saya juga pernah melihat dan saya juga pernah mendengar cerita tentang bagaimana orang Kristen memperlakukan pembantunya. Mereka memperlakukan pembantunya secara tidak manusiawi, memberikan makanan yang sudah sisa, bahkan mereka asisten rumah tangga ini tidak mempunyai waktu untuk istirahat, dan kalau memberi upah yang seenaknya saja. Jadi sangat bertolak belakang dengan perwira ini yang notabene dia adalah orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perwira ini memiliki kepedulian dan hati yang penuh belas kasihan, dan ini ya seirama dengan hatinya Yesus, satu frekuensi dengan hatinya Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kemanapun Tuhan Yesus ya melayani, ya, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak terlantar seperti domba yang tidak bergembala, ya, hatinya jatuh dengan belas kasihan kepada orang-orang itu. Pembacaannya ada di dalam Matius pasal 9 ayat 35 dan 36 mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi hati dari perwira ini ya sama dengan hatinya Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan kalau kita memperhatikan lagi di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14, bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, dikatakan di dalam Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Jadi hati Yesus ini adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan ketika Tuhan melihat orang yang sudah mengikuti Tuhan selama 3 hari 3 malam, ya, hati Tuhan juga tergerak oleh belas kasihan, dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, engkau harus memberi makan mereka. Dan murid-muridnya mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita dapat mencari atau mendapatkan roti sebanyak ini untuk dimakan orang sebanyak ini. Namun Tuhan mengatakan, apa yang ada padamu. Di situ ada seorang anak kecil ya yang membawa 5 roti dan 2 ikan ya. Kemudian diserahkan kepada Yesus setelah Tuhan Yesus
berdoa dan mengucapkan syukur, kemudian roti itu dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. 5.000 laki-laki belum terhitung ya, wanita dan anak-anak, dan semua makan sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Kisah ini sudah tidak asing lagi. Yang mau saya katakan, yang saya mau angkat dari kisah ini adalah bagaimana dengan kita. Apakah kita ini sebagai orang yang percaya memiliki kepedulian kepada sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita juga memiliki hati yang penuh belas kasihan atau kepedulian kepada sesama kita? Atau justru kita ini sebaliknya, kita memandang rendah orang lain karena kita merasa bahwa kita ini lebih tinggi dari orang lain karena kita kaya, karena kita memiliki jabatan atau pangkat, karena kita merasa bahwa pendidikan kita lebih tinggi dari orang lain, sehingga membuat kita ini membatasi diri dan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang tahu jawabannya adalah saudara masing-masing. Jujur Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia nyata ya, saya juga pernah melihat ya di sekitar kita ada orang yang bukan Kristen ya, ada orang yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi saya melihat sendiri dan saya tahu orangnya itu begitu baik. Dia peduli kepada yatim piatu, dia peduli kepada para janda. Ini yang saya tahu, ini adalah seorang perempuan ya. Dia bukan orang kaya ya. Kalau saya katakan ya, kalau dikatakan kaya ya gimana ya cukup kaya sih ya, karena dia punya rumah lebih dari satu. Tetapi yang mau saya katakan, dia ini bukan orang Kristen, tetapi baiknya ini benar-benar bisa menarik perhatian saya sebagai orang Kristen gitu loh ya. Dia ini baik, dia memiliki kepedulian kepada anak yatim, kepada para janda, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitarnya. Dan dia tidak segan-segan mengeluarkan harta bendanya atau uangnya untuk keperluan mereka. Dan saya tahu ya, para janda dan anak-anak yatim ini diberi jatah sama dia setiap bulannya. Nah, namun sebaliknya saya juga melihat ya, ada orang Kristen yang notabene dia sudah percaya kepada Tuhan, bahkan sudah terjun di dunia pelayanan, tetapi jahatnya juga minta ampun. Dan ini sangat kontradiksi sekali ya, sangat kontradiksi dengan hati perwira itu dengan hati Yesus. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita belajar bersama-sama. Biarlah kita minta kepada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kepada setiap kita yang mengikuti ibadah KKR secara online pada malam hari ini, untuk minta kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh belas kasihan dan memiliki kepedulian dengan sesama kita, sehingga melalui kasih yang kita lakukan kepada sesama kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang boleh melihat bahwa Kristus itu, hati Kristus itu ada di dalam diri kita, sehingga mereka benar-benar boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita, dan mereka boleh memuliakan Bapa yang di surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah perwira ini adalah perwira ini memiliki kerendahan hati. Lihatlah betapa rendahnya hati si perwira itu. Setelah Tuhan Yesus ini menyatakan ya kesediaannya untuk datang dan menyembuhkan hambanya yang sakit, lumpuh, perwira itu menanggapi dengan hati yang sangat rendah. Perhatikan bahasa perwira ini. Ketika ia mengungkapkan dengan kerendahan hatinya, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dalam hal ini, Bapak Ibu, perwira ini menganggap bahwa dirinya ini sangat rendah di hadapan Tuhan. Dia tidak layak menerima Tuhan. Seperti awal yang saya sampaikan, tentunya perwira ini bukan orang yang saya katakan bukan orang yang tidak mampu ya. Karena dia sebagai kepala sektor, mungkin dia juga hidupnya berkecukupan. Tetapi dia tetap merasa bahwa dirinya itu tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Makanya dia mengatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kalau saya pikir-pikir, rumah perwira ini pasti layaklah untuk menerima Tuhan. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, dia merasa dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Dan dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sangat tinggi dan sangat mulia di hadapannya. Bapak Ibu, kerendahan hati ini ya
membuat Yesus itu menjadi semakin masgul, semakin dia itu tertarik kepada perwira ini. Makanya Tuhan Yesus sendiri kan pernah berkata ya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi ternyata sekalipun orang ini tidak mengenal Tuhan, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan juga pernah mengatakan hal itu kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya. Dan kerendahan hati inilah yang dinilai oleh Tuhan dan membuat hati Tuhan itu semakin terenyuh kepada perwira ini. Dan kalau kita memperhatikan juga di mana Rasul Yakobus mengatakan bahwa Allah itu menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita ini memiliki kerendahan hati, Tuhan itu sangat mengasihani kita. Jujur, kalau Tuhan sudah jatuh berbelas kasih kepada kita, apa yang tidak akan Tuhan berikan kepada kita? Sebagai orang tua ya, kita mungkin kebanyakan yang mengikuti ini sudah menjadi orang tua. Kita sudah menjadi orang tua. Kalau anak kita ini ya, kalau anak-anak kita ini bisa mengambil hati kita, bisa membuat kita itu berbelas kasih kepadanya. Apa yang diminta oleh anak ini yang tidak, kalau orang tuanya ada yang tidak diberikan kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu manusia ya tahu melakukan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, apakah bukankah Tuhan itu jauh lebih mengerti tentang apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita? Sadarkah kita bahwa apa yang kita miliki dalam dunia ini Bapak Ibu ya, apakah itu kekayaan, jabatan, kehormatan, nama besar, popularitas, semuanya itu adalah titipan Tuhan. Suatu saat semuanya itu akan kita tinggalkan. Artinya kalau Tuhan memberikan itu kepada kita, biarlah semuanya itu kita pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Kadang-kadang jujur kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, ketika Tuhan memberkati kita dengan sebuah jabatan, ketika Tuhan memberkati kita dengan popularitas, ketika Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi justru yang timbul adalah kita menyombongkan diri, kita menganggap bahwa pencapaian yang kita dapat itu adalah hasil usaha kita, kerja keras kita, tanpa adanya campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa Tuhan memberikan berkatnya secara aktif di dalam kehidupan kita, ya, kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Karena berkat itu datangnya daripada Tuhan, bukan karena kerja keras kita. Makanya Salomo mengatakan Tuhan itu memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Artinya kalau bukan karena Tuhan yang aktif memberkati kita, maka kita tidak bisa meraih kesuksesan, kita tidak bisa meraih popularitas, jabatan, ataupun kekayaan. Karena kekayaan itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Kalau saat ini kita sedang hidup di dalam keberkatan Tuhan, pakailah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tetaplah kita memiliki kerendahan hati, karena orang yang rendah hati itu dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seorang perwira ini? Perwira ini memiliki iman yang besar. Perhatikan, iman perwira ini sangat besar. Ya, mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena perwira ini mengatakan, ya, Tuhan, katakan sepatah kata saja, ya, maka hambaku ini akan sembuh. Jadi dia mengatakan Tuhan itu nggak perlu repot-repot datang ke rumah saya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Melihat iman ini, ya, melihat iman ini Tuhan Yesus itu dibuat tercengang. Ya, melihat iman ini Tuhan Yesus dibuat tercengang akan iman daripada perwira ini. Sehingga Tuhan Yesus sendiri memuji daripada iman daripada perwira itu. Ya, memuji dari iman perwira itu dengan mengatakan, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini terhadap diri orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, perwira ini memang benar memiliki iman yang besar. Artinya dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dia memiliki kuasa ilahi. Bukankah ketika Tuhan ya menciptakan alam semesta ini, Tuhan hanya dengan berfirman.
jadilah terang, maka terang pun itu jadi. Jadi perwira ini sangat yakin dan percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan hambanya, sekalipun hambanya itu tidak dibawa kepada Tuhan Yesus, tidak dibawa datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa ilahi. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan bukan dengan obat, bukan dengan jamu, bukan dengan jampi-jampi, hanya dengan mengatakan sepatah kata saja, hambaku ini akan sembuh. Inilah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa perwira ini mempunyai iman yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini Bapak Ibu ya, kita bisa belajar ya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala macam persoalan, pergumulan, sakit, penyakit ya yang saudara bawa kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu tidak melihat besar kecilnya pergumulan atau persoalan atau sakit penyakit yang kita hadapi, tetapi yang Tuhan lihat daripada kita, apalagi kita ini sebagai orang-orang yang percaya, kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau lihat dari dalam diri kita ketika kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan membawa iman yang besar, iman seperti perwira ini, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara tanpa harus Tuhan hadir pun Tuhan itu sanggup gitu loh. Makanya kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Sekalipun kita berdoa, belum menerima jawaban daripada Tuhan, belum menerima pertolongan daripada Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita itu memiliki iman yang besar. Percayalah bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah menerimanya. Kalau benar-benar ya kita memiliki iman yang semacam ini Bapak Ibu, saya sangat yakin dan percaya bukan masalah besar kecilnya persoalan yang saudara hadapi, yang saudara bawa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongan, tetapi iman saudaralah yang menarik Tuhan Yesus untuk mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini kita belajar bersama-sama untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan, ya, hati yang memiliki kepedulian kepada sesama kita, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan milikilah kerendahan hati karena Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Dan yang terakhir adalah milikilah iman yang besar ketika kita datang kepada Tuhan, sehingga tidak ada alasan Tuhan untuk menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita karena ketiga hal ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak melihat Tuhan tidak melihat betapa besar persoalan yang kita hadapi, tetapi yang Tuhan lihat adalah seberapa besar iman yang kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memberikan pertolongannya kepada saudara, maka semuanya boleh terjadi sesuai dengan iman saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat malam yang indah ini, karena kembali kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami terima malam hari ini benar-benar boleh tertanam di dalam hati kami, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami memiliki sikap seperti seorang perwira ini Tuhan. Sekalipun dia tidak mengenal Engkau, tetapi dia percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada perwira ini ya Tuhan, sehingga pertolongan-Mu itu dinyatakan karena perwira ini memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Berikan kepada setiap kami Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, hati yang memiliki kepedulian, hati yang penuh belas kasih kepada sesama kami, sehingga melalui apa yang kami lakukan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat-Mu yang mengikuti mengikuti ibadah KKR pada saat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, hidup nikahnya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, studi anak-anaknya, kesehatannya. Tuhan berkati dengan berkat panjang umur. Apa yang mereka lakukan biarlah Engkau buat berhasil, beruntung semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.